Kemudian selanjutnya adalah narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Suswati dari SMKN 47. Kepada Ibu Suswati, Ibu Haja Suswati, disilahkan. Ya, terima kasih Bu Neneng. Kita share screen ya. Baik Ibu. Ya. 20 menit ya Ibu. Ya Ibu. Ya. Iya. Sudah kelihatan ya Bu? Sudah Ibu. Sudah. Ya. Wah, luar biasa Bu Ngatini tadi. Wah, saya jadi banyak ilmu ini Bu Ngatini. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Ayo membaca. Yang terhormat Bapak Ketua Umum FGLSN, Bapak R. Ahmad Yusuf SASE MED, mudah-mudahan nggak salah Pak. Kemudian yang saya hormati Ibu Tin Widodo selaku host dan sekretaris ya, sekretaris jenderal, sekjen juga ya Pak, Bu Tin ya. Ya. Bu Neneng selaku Bu Neneng Eka Sari MPD, moderator, terima kasih Bu Neneng. Sami-sami Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Hajah Hatini MM, SKH Negeri 01 Kabupaten Tangerang, yang luar biasa. Barusan saya sangat menyimak banget Bu. Leres Bu. Suwun banget Bu itu Bu, wawasannya bagus. Kemudian yang saya hormati Ibu Warsih Sri Wahyuni SPD dari SLB Negeri Pangkal Pinang. Ya. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama dan yang utama tentunya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya sangat senang sekali diundang oleh Ibu Tin ya untuk mengikuti webinar sekaligus kita silaturahmi yang tadinya hanya kenal lewat WA nih siapa sekarang melihat walaupun dalam kondisi virtual seperti ini luar Bu, biasa. tapi kan saya pernah ke tempat Ibu Bu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Ya Bu. Baik, terima kasih. Ini hanya sharing aja sepertinya Bu Tin, Bu Neneng ini, Bu Ngatini saya ya hanya sharing aja nih ya tentang bagaimana sih untuk literasi gerakan literasi SMK Negeri 47 Jakarta. Ya anak gede-gede nih Bu. Ya, luar biasa. Ya. Nah, ini hanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti ya. Ini hanya sejarah singkat saja bahwa SMK 47 itu di Pejaten Pasar Minggu Bu ya, Jakarta Selatan. Nah, kemudian dulu itu kelas jauhnya dari SMK Negeri 22 yang di Condet, kalau Bapak Ibu mungkin paham itu. Kemudian visi dan misi SMK Negeri 47 Jakarta menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berkualitas dan berwawasan lingkungan. Misinya membekali peserta didik dengan iman, takwa, dan akhlak mulia. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatkan kompetensi peserta didik yang berbasis industri 4.0, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan ekonomi kreatif, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Moto kreatif dan berkualitas. Nah, ini adalah budaya 5S SMK Negeri 47 Jakarta. Ini foto kita ambil dari sebelum pandemi, Bu, Pak, karena memang pada saat pandemi sudah nggak kita lakukan lagi seperti ini. Nah, ini sangat kangen betul ini ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Bapak Ibu yang saya hormati, ini perkenalan ya bahwa di SMK Negeri 47 Jakarta itu ada 4 kompetensi keahlian, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga (AKL), otomatisasi dan tata kelola perkantoran, istilahnya OTKP, kemudian bisnis daring dan pemasaran. Yang terakhir adalah multimedia, ini baru kelas 12 tahun ini, jadi baru kompetensi keahliannya.
Ini biodata tadi sudah disampaikan oleh Ibu Neneng. Nah, ini Bapak Ibu, kegiatan awal pembelajaran sekolah, ini juga foto kita ambil saat sebelum pandemi, di mana ada penerapan 5S, kita selalu menyapa putra-putri kita pagi hari sebelum jam 6.30, itu kita piketkan dari mulai tim manajemen, tata usaha, kemudian guru, wali kelas, dan OSIS. Nah, selanjutnya setelah masuk kita ada kegiatan yaitu tadarus bagi yang muslim, kemudian doa pagi bagi yang non muslim. Jadi ada wadah tersendiri. Kemudian berikutnya menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian pembacaan janji siswa, baru kegiatan literasi. Memang kalau membaca itu adalah sudah hubungan dengan literasi karena memang merupakan dasar ya, dasar segalanya itu memang membaca. Nah, ini Bapak Ibu, sebetulnya untuk waktu belajar baik PTM maupun PJJ sebetulnya sama, hanya beda waktunya. Kita buat kalau kita sekarang ini karena PJJ atau BDR itu 30 menit. Namun dengan adanya waktu yang sesingkat itu, kita pun tidak meninggalkan untuk kegiatan yang awal tadi. Baik 5S-nya, kemudian tadarus dan literasi. Ini kami masih kita jadwalkan. Jadi isi daftar hadirnya itulah yang nantinya akan sapa, ya, tegur sapa. Ya, itu ada di situ di 6.30 sampai dengan 7. Ini biasanya ketua kompetensi keahlian, kemudian wali kelas, nah, kemudian BK, ini pagi-pagi sudah menyapa, itu ada 21 kelas, berarti ada 21 WA grup kelas. Jadi kepala sekolah masuk di situ, Bu, Pak. Gitu. Ya, jadi saya itu masuk di grup WA grup anak-anak. Jadi Bapak Ibu yang nggak hadir, siswa yang nggak hadir, tahu semuanya. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ada semuanya di situ, saya memahami. Jadi 6.30 sampai jam 7 itu mengisi daftar hadir sambil tegur sapa. Kemudian 7.37 sampai dengan 7.15 tadarus dan baca Alkitab, ya, kalau yang non muslim baca Alkitab. Tadarus untuk yang muslim. Jadi kita wadahi tetap, ya. Kemudian 7.15 sampai dengan 7.30 literasi. Nah, ini yang membimbing adalah Bapak Ibu wali kelas dan guru BK, ini yang menyampaikan bahwa ini sudah jam literasi, ya, gitu. Kemudian seperti biasa jam pertama sampai jam ke-8 ya, hanya 30 menit, ada pembelajaran seperti biasa, ada yang Zoom meeting, ada yang Google Meet, ada yang pakai Edmodo, ada yang ya quizzes, ya, itu untuk SMK itu macam-macam untuk metodenya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi hanya 30 menit, ya, kalau PKN 2 jam ya berarti ya dua mata pelajaran ya hanya 1 jam, jadi 60 menit gitu Bapak Ibu. Tetap ada istirahat. Nah, istirahat mungkin anak-anak bisa yang belum sarapan, yang belum berjemur, nah, dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu ya, atau sholat duha gitu. Itu Bapak Ibu untuk jadwal. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh jadwal literasi pada saat pandemi, ini dijadwalkan. Nah, semuanya itu kita serahkan kepada guru mata pelajaran. Memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ngati tadi, memang mengalami penurunan pasti. Hasil-hasil dari kegiatan itu pastinya akan menurun, tapi dengan semaksimal mungkin tadi dikatakan oleh Ibu Ngati ini bahwa kita tetap berusaha, terus melakukan pembiasaan yang baik. Nah, ini juga kami lakukan seperti itu, Bu, Pak. Jadi tetap terjadwal di waktunya untuk pendidikan agama Islam. Nah, ini silahkan untuk kelas 10, 11, 12, tanggal 7 ini silahkan kita serahkan kepada Bapak Ibu guru. Ya, yang penting kita tidak ada penekanan, kita buat tetap enjoy, tidak mesti harus ada terlalu banyak tagihan tentunya Bapak Ibu. Baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk literasi memang harus kita masukkan karena memang semua kegiatan yang ada di sekolah itu harus masuk di dalam buku.
kurikulum. Nah, itu buku 1 itu sebagai dasar hukumnya Bapak Ibu, bahwa di buku 1 kurikulum itu masuk tentang itu apa, literasi, gerakan literasi. Nah, kita mengambil dari buku panduan ya tentunya, panduan gerakan literasi nasional. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu, sebetulnya kita ada 4 kompetensi keahlian. Tadi ada AKL, ada OTKP, ada BDP, dan multimedia. Ini hanya contoh saja nih Bapak Ibu yang sudah kami lakukan tahun ini, kurikulum tahun 2020-2021, ini di halaman 345, itu ada tentang literasi, kemudian bab 3 juga di halaman 197 itu di BDP. Nah, ini hanya contoh, sebetulnya ada 2 kompetensi lagi. Sebetulnya ada. Nah, di sini hanya sharing aja Bapak Ibu yang dalamnya, bahwa pengertian literasi itu kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau membaca. Itu intinya. Gerakan literasi sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang warganya literat sepanjang hayat melalui penilaian publik. Nah, ini hanya secara umum Bapak Ibu yang ada di dalam buku 1 itu. Nah, ini adalah tujuan sekolah secara umum, menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem tadi yang Ibu ini tadi sudah jelas betul, literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tujuan khususnya menumbuh kembangkan budaya literasi, membaca, menulis siswa di sekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah sebagai tempat belajar dan menyenangkan dan ramah anak. Tadi luar biasa, tadi sudah membayangkan sekolah 01 tadi, wah pasti anak-anaknya itu senang sekali seperti itu kan. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan keberagaman buku bacaan dan melatih berbagai strategi membaca. Ini juga semuanya kita berupaya untuk melakukan semuanya ini. Nah, ini Bapak Ibu sepintas kegiatan literasi. Memang literasi sebelum tahun 2018 memang ya hanya sepintas, oh ya baca-baca gitu ya, ya mading-mading. Jadi tidak apa adanya rutinitas. Nah, itu ya hanya sekedarnya saja, tidak ada tagihan, tidak ya hanya sekedar pembiasaan dan belum ada tagihan. Nah, seiring dengan semakin gencarnya gaung literasi sekolah, di SMK 47 kami, saya Bu, Bapak Ibu itu di SMK 47 itu tahun 2019 ya. Ini karena ini kita matangkan, jadi yang sudah ada ya pembiasaannya kemudian kita matangkan sehingga ada sebangsa tagihan-tagihan dari guru untuk kegiatan literasi, sehingga terjadwal, sehingga semua guru ya mempunyai tagihan untuk ke siswa gitu, tapi tentunya ada jeda jadwalnya gitu Bapak Ibu, tidak terus dijejelin dengan tagihan-tagihan, karena memang harus ada yang tagihan, ada yang memang membaca dan yang menyenangkan gitu. Membiasakan membaca dalam hati selama 15 menit, saya rasa itu semuanya sudah melakukan. Membudayakan membaca bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, jadi pada saat itu sebelum pandemi ya Bapak Ibu guru di depan, pas jadwalnya ada jam pertama ya bersama-sama dengan anak-anak membaca. Kemudian mendisiplinkan membaca buku sampai selesai. Nah, itu juga dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ada jadwal yang teratur dari masing-masing guru, terbentuknya Satgas Literasi yang membantu tim. Jadi ada TLS dari Bapak Ibu guru, kemudian ada satgas itu dari anak-anak ya, itu sangat membantu pekerjaan dari tim literasi Bapak Ibu guru. Kemudian membudayakan membaca di setiap kesempatan. Nah, itu ya kadang anak-anak kan, kalau anak remaja itu kan gaya-gaya kadang bawa buku di mobil ya, di angkot mikrolet itu kan suka baca. Nah, itu malah kesempatan gitu ya untuk baca ya, nggak tahu apakah masuk atau tidak. Yang jelas bagaimana mereka menyikapi untuk membudayakan membaca, karena menunggu sebelum ada kegiatan ekstrakurikuler ya, itu kadang-kadang anak-anak membaca di pojok-pojok baca gitu ya, di lobi atau di serbaguna dan lain-lain. Kemudian membudayakan meramaikan mading, nah, itu terjadwal Bapak Ibu ada 2 minggu sekali. Nah, Satgas itu biasanya memasang-masang mading ya,
memasukkan ya, jadi dimasukkan ke mading-mading siswa yang sudah ada datanya itu tadi, ada hasilnya. Jadi untuk menyemangati siswa, jadi kita juga menyediakan pojok baca di setiap kelas. Ya, pojok baca di kelas itu pasti ya, Bapak Ibu ya, di kelas itu buku yang ada di situ biasanya buku milik anak. Kalau siswanya itu 35 siswa, 36 siswa berarti ada 36 buku minimal. Jadi 36 itu bisa bergantian mereka, itu ada di kelas. Kemudian menyediakan pojok baca di lobi, ruang serbaguna yang baru kita rapikan menggunakan, nah itu menggunakan buku milik perpustakaan, yang ada di lemari, kemudian ada karpet untuk gelaran itu kalau mereka sedang santai gitu. Waktu sebelum pandemi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mendokumentasikan karya peserta didik ya tadi sampaikan ya ke mading kelas, papan media literasi, mading sekolah dalam bentuk buku. Kemudian 2 minggu di mading sekolah dilanjutkan dengan membukukan hasil kerja siswa dan disimpan di perpustakaan supaya bergilir. Yang tadi mading sudah diambil, kemudian yang baru dipajang di mading, yang di perpustakaan biasanya diarsipkan dan untuk anak-anak membaca di perpustakaan. Kemudian memberikan penghargaan kepada peserta didik yang mengikuti lomba dalam rangka bulan bahasa. Nah itu kemarin bulan bahasa, kita walaupun pandemi kita tetap melakukan lomba-lomba, ya lomba puisi, ada lomba cerpen dan sebagainya. Jadi tetap kita melakukan lomba-lomba Bapak Ibu. Hari Guru Nasional, ya itu juga itu Bapak Ibu gurunya, siswanya semuanya dilombakan ya lewat virtual begitu karena memang kondisinya pandemi seperti ini. Nah, kelas meeting juga demikian, kelas meeting juga kegiatan ini kita laksanakan. Jadi semua kegiatan yang berbentuk virtual tetap kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang biasanya saat PTM dilaksanakan pada saat virtual juga daring ini juga kita laksanakan. Jadi tidak ada kata tidak dilaksanakan. Ya, misalnya kegiatan Maulid, Isra Mi'raj. Nah, itu semuanya kita laksanakan lewat kegiatan daring. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Termasuk perpisahan ya gitu ya, perpisahan kelas 12 kemarin itu juga demikian kita laksanakan melalui kegiatan virtual. Ya. Kemudian kegiatan literasi lagi, Bapak Ibu, setiap siswa diwajibkan membaca 1 judul buku. Nah ini, dari satu guru yang mengajar di kelas, dengan ketentuan. Nah ini supaya untuk merangsang anak-anak. Nah ini sudah kami koordinasikan, kami konsultasi dengan Bapak Pengawas, kasih motivasi bagaimana supaya anak betul-betul membacanya sungguh-sungguh. Nah, gitu. Bagaimana bukunya cukup atau tidak? Coba kita cek di perpustakaan. Oh, cukup. Kemudian anak-anak punya buku apa dan sebagainya. Itu dicek semua oleh Bapak Ibu guru dan petugas perpustakaan. Jika peserta didik menyelesaikan 1 minggu, maka mendapat nilai 100. Nah, itu diserahkan Bapak Ibu guru apakah dimasukkan ke dalam penilaian sikap non akademik atau masuk di dalam penilaian di akademik, tergantung tagihan dari Bapak Ibu guru. Nah, gitu Bapak Ibu. Tapi tidak semua mata pelajaran masuk ini Bapak Ibu ya, misalnya seminggu ini ada agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak. Jadi kita atur 2 minggu sekali atau seminggu sekali tadi ya, minimal seminggu sekali itu kita atur. Setelah kita atur menyelesaikan, baru ganti lagi guru yang lain untuk membaca yang lain gitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu supaya mereka mempunyai motivasi dengan adanya nilai itu. Jadi tidak ada nilai di bawah 80, semuanya nilainya bagus. Jadi yang paling kecil 80. Berarti yang tidak sesuai ya tidak akan mendapatkan nilai. Ini hanya untuk memotivasi siswa, kemudian Bapak Ibu guru juga tagihannya itu juga bisa dimanfaatkan untuk penambahan di sisi apa untuk nilai-nilai ini. Nah ini buku-buku yang di perpustakaan Bapak Ibu, kita ada non fiksi 297 judul, ada 596 buku. Yang fiksi 728 judul, ada 1460 buku.
yang referensi 26 judul, 46 buku. Jadi masih kita, ini yang terbaru, buku-buku terbaru yang masih terus kita tambah ya, kita tambah terus untuk judul-judul buku. Nah itu Bapak Ibu itu saya rasa cukup untuk siswa kita yang berjumlah 700, kalau penuh full 752 siswa. Ya. Nah ini target Bapak Ibu guru, target dari tim literasi sekolah, target literasi SMK 47 adalah pencapaian literasi 47 adalah menumbuhkan minat membaca, menulis dan melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan logis serta berakhlak mulia. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian penghargaan ini Bapak Ibu, penghargaan literasi, terima kasih bagi FKLSN Pak Ketua Umum dan Ibu Sekretaris ya, waktu itu hadir ke sekolah untuk menyampaikan penghargaan literasi untuk siswa kami. Nah ini kebetulan tim satgasnya adalah ketua OSIS ya, kebetulan ya gitu. Sekarang kelas 12, mohon doanya supaya ujian tahun ini lulus dengan nilai yang maksimal. Amin. Amin, amin. Ya. Ibu waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Juara film pendek, ini Sumpah Pemuda, juara 1. Ini kelas 10 dan kelas 12, jadi ada kolaborasi antara kelas MM, ada yang anak akuntansi, anak OTKP dan sebagainya. Ada cover ini lagu Condong Pada Mimpi. Nah, juara enggak juara tapi dapat penghargaan gitu loh. Dapat penghargaan dari kementerian. Jadi sekarang kan vokasi sedang lagi membooming. Penghargaan yang diperoleh lagi yaitu juara 3 BPK RI, kemudian juara 2 Festival Lomba dan Seni Siswa Virtual 2020 tingkat nasional, kemudian ada Desain Master tingkat nasional tahun 2021. Ini yang dilaksanakan oleh anak-anak kami. Nah, Bapak Ibu, ini indikator pelaksanaan gerakan literasi di SMK. Mungkin untuk pengetahuan dari Bapak Ibu, itu salah satu adalah kegerakan membaca. Ya, ini nanti informasi yang membiasakan membaca 15 menit. Nah, itu Bapak Ibu ya. Karena kurang 5 menit jadi agak ngebut ini ya. Gerakan membaca. Yang kedua ini ada Festival Lomba Literasi. Nah ini kami laksanakan ya, kami laksanakan kegiatan-kegiatan lomba literasi, lomba penulisan karya ilmiah sastra atau resensi buku. Jadi ada lomba-lomba festival seni itu kita laksanakan Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut saja Bapak Ibu, kemudian pembudayaan e-learning. Nah ini kan akhirnya kan mendorong pelaksanaan apa yang dilakukan, adanya program penyusunan pembelajaran jarak jauh. Nah ini sebetulnya di pedoman 16 sudah ada. Jadi artinya kalau untuk SMK Bapak Ibu untuk pembelajaran jarak jauh ini seperti ini sudah hal yang ya artinya tinggal memangasah, tinggal bagusnya membagusin lagi lah gitu. Artinya pada saat anak kita PKL praktek kerja di lapangan, ya itu untuk tugas-tugas itu biasanya melalui pembelajaran jarak jauh. Nah sekarang pembelajaran jarak jauh, ya otomatis Bapak Ibu gurunya atau siswanya sudah tidak asing lagi lah ya untuk membudayakan e-learning ini. Kemudian yang keempat membudayakan email dan blog untuk warga SMK ya, semua guru tentunya harus memiliki email pastinya, siswa demikian juga. Kemudian yang kelima itu penyediaan sarana e-literasi, adanya jaringan internetnya. Alhamdulillah SMK negeri yang di DKI Jakarta ini sudah menyediakan internet untuk masyarakat yang ingin belajar tapi tidak ada kuota atau tidak ada internet, itu sudah ada. Termasuk SMK 47. Jadi kita pasang WiFi itu ada di pos satpam sehingga radius 100 meter masyarakat bisa memakai internet dengan bebas. Ya, itu sudah ada di SMK negeri se-DKI, ini sudah menyediakan untuk masyarakat sekitar. Ada yang jangkauannya 100 meter, 200 meter, bahkan ada yang 500 meter. Ini Bapak Ibu. Kemudian menyediakan materi ajar elektronik. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman juga sudah masuk ke sekolahmu, itu ada kerjasama dengan sekolahmu di mana ada video-video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru untuk di-upload atau diunggah di
apa namanya di media sosial seperti itu, ya. Kemudian Bapak Ibu gurunya juga membuat video-video pembelajaran Bapak Ibu. Nah ini kemudian yang 7 penguatan pemahaman apresiasi budaya. Nah ini ekstrakurikuler Bapak Ibu, teater, tari dan seni tradisional. Nah pada saat kita sudah membeli alat apa itu kalau Jakarta gampang ngomong, pada saat ini lagi apa namanya pandemi, tapi tidak ada masalah. Tapi nanti pada saat setelah ini, insya Allah bulan Juni ya, Juli kita akan PTM, kita coba akan untuk. Tapi tetap kita mempelajari terus tentang penguatan pemahaman apresiasi budaya. Terus bagaimana ekstrakurikulernya? Pakai ini juga Bu, pakai ini apa namanya virtual. Jadi eskul tidak berhenti gitu. Jadi bukan berarti kemudian kita daring, eskulnya berhenti tidak. Kemarin kami baru melantik pengurus pramuka lewat virtual, melantik siswa OSIS juga melalui virtual. Ya, jadi lomba-lomba apapun juga melalui virtual. Nah, gitu eskul virtual juga ya. Ya seperti apa ya pokoknya ya tentang teori atau pemahaman, pengertian dan sebagainya. Misalnya Ibu maaf waktunya sudah habis. Oh iya, baik. Bu Neneng, nah seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya tidak bisa menyanyi Bu Ngatini, mohon maaf batin jika ada kekurangan, pas banget. Senang sekali ikut webinar ini Pak Yusuf, Bu Tin, Bu Neneng, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata atau kalimat saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Atini, Ibu Siswati, dua-duanya hebat keren. Terima kasih. Mohon maaf ya. Ya. Ya, Terima hebat, kasih banyak. luar biasa. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang kedua yang tidak kalah luar biasanya memiliki pengalaman-pengalaman implementasi tentang literasi di sekolahnya yang luar biasa sekali.